Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Perkenalkan saya, Petra Kanisia Lasio, dari lingkungan Vincencio Saragosa, Stasi Kranggan, Paroki Santo Servasius. Pada malam hari ini saya akan membawakan pertemuan yang keempat bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Pembacaan diambil dari Kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan bacaan ini yang mengisahkan tentang jemaat di Laodikia. Yesus telah menuliskan surat yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Dalam bacaan ini dikatakan, firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, dari sini sebenarnya kita tahu semua yang kita nikmati, semua yang dirasakan
oleh jemaat Laodikia atau kita sebagai umat beriman, semua berasal dari Allah. Jemaat di Laodikia ini bermentalkan suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Artinya, di dalam mengikuti Kristus, di dalam kehidupan rohaninya, tidak ada semangat, tidak ada greget. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bekerja terus, tapi untuk mencari kekayaan, mencari harta. Mereka merasa kuat karena merasa mampu memenuhi dirinya sendiri, cepat berpuas diri, sehingga mereka lupa bahwa yang mereka peroleh itu semuanya berasal dari Allah. Nah, Yesus juga menegur pada jemaat Laodikia untuk memiliki mental yang membara, mental yang semangat, sehingga tidak sekedar dalam mengikuti Yesus hanya setengah-setengah, karena itu tidak dikehendaki oleh Yesus. Sehingga Yesus pun juga tidak menginginkan hanya mengumpulkan uang, harta, kekayaan, kemudian bekerja lagi, mencari dan mencari, bahkan sampai ditimbun kekayaan itu, sehingga membuat mereka itu lupa. Bisa kita ibaratkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seandainya menginginkan segelas teh, katakanlah teh itu teh tubruk, dengan air yang suam-suam kuku, dengan air yang dingin, tentu saja tidak akan menghasilkan teh sesuai harapan, sehingga tidak layaklah untuk kita minum, untuk kita nikmati. Nah, itu dia yang Yesus kehendaki dari jemaat Laodikia. Dengan kesungguhan, dengan semangat, karena kebenaran itu sudah ada dari Yesus. Orang tidak bisa mencari kebenaran di luar sana. Maka seolah-olah akan memuntahkan dengan sikap yang dilakukan oleh jemaat itu. Ya, memuntahkan ini ibaratnya kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan tadi yang saya contohkan dengan teh, tentu saja kita nggak bisa lah menikmati itu. Bisa juga kita mau membuat minuman yang lain, katakanlah kopi. Nah, kopi itu juga memerlukan air yang panas. Kalau dengan air dingin, ya tidak bisa. Air suam-suam kuku juga tidak akan menghasilkan minuman yang maksimal, sehingga tidak enak, tidak layak kita minum. Nah, itulah sebagai gambaran dari jemaat Laodikia. Lalu apa yang dikehendaki oleh Yesus? Yesus menghendaki untuk berubah, untuk bertobat. Bertobat tidak hanya sekedar kita membalikkan telapak tangan, tidak sekedar kita mengatakan bertobat, berubah, saya janji untuk berubah, untuk bertobat. Harus dilandasi dengan niat yang tulus, harus didasari dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Karena pertobatan ini akan membawa kita kehidupan benar-benar kita bisa merasakan kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Begitu juga yang dikehendaki oleh Yesus. Tidak hanya untuk jemaat di Laodikia, tapi kita semua sebagai umat yang beriman. Kita bisa melakukan hal ini setiap hari. Kita bisa melakukan hal pertobatan ini setiap saat. Didasari dengan niat yang tulus. Didasari dengan kesadaran yang penuh. Didasari dengan keikhlasan. Karena perlu itu semua untuk menciptakan atau membuat diri kita sungguh-sungguh bisa bertobat. Apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa memeriksa batin kita. Kita bisa mengakui kesalahan, keberdosaan kita yang telah kita lakukan pada masa lampau dan sekarang. Bisa kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Bisa kita peduli terhadap kaum miskin yang membutuhkan. Kita bisa menerima sengsara ketabahan. Nah, pertobatan ini bisa kita lakukan setiap hari. Bisa kita lakukan setiap saat. Kedua itu, sikap dan perilaku itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Maka kita sebagai umat beriman bisa melakukan pertobatan ini. Jangan hanya nunggu setiap hari raya yang kita rayakan setiap tahun, tapi setiap saat, bahkan setiap hari. Dengan peduli terhadap sesama kaum miskin, dengan bisa menerima kesengsaraan, bisa memeriksa batin, bisa berlaku tabah. Karena pertobatan yang sejati bisa kita ciptakan. Tentu saja dengan bantuan Roh Kudus. Semua itu bisa kita lakukan. Amin.